Meskipun harga beras saat ini naik gila-gilaan sahabat, tapi ada kalanya ketika acara tertentu, hajatan ataupun acara-acara tertentu, banyak nasi sisa yang terbuang. Salah satunya adalah nasi sisa ini sahabat. Nasi sisa yang didapatkan dari tetangga yang ada acara. Kemudian ada nasi yang tersisa beli minta, dan kemudian beberapa hari sudah menjadi jingga seperti ini, orange. Nah, sebenarnya banyak sahabat yang menanyakan beli nasi seperti ini, kondisi nasi seperti ini, apakah bisa kita gunakan sebagai pupuk, kita bisa langsung berikan, atau kita perlu olah lagi. Nah, sambil jalan sahabat, pagi ini beli ingin membahas mengenai nasi sisa yang berubah warna menjadi orange seperti ini. Di musim penghujan ekstrim seperti di Bali saat ini sahabat, beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu terakhir sahabat, sampai beli jarang sekali upload. Itu salah satu sebabnya adalah karena cuaca yang begitu ekstrim. Hati-hati menggunakan bahan baku pembuatan pupuk yang berbahan dasar jamur. Ini ditekankan di setiap musim penghujan sahabat. Sebelumnya beli mau panen terlebih dahulu, setelah itu kita bahas lagi bagaimana cara menggunakan nasi yang berubah menjadi orange seperti ini. Tapi sebelumnya kakak bantuin dulu ayah panen. Jadi indahnya menanam secara organik sahabat adalah perawatan yang begitu mudah. Cuaca se ekstrim ini tanaman rebah. Ini hampir rebah semua, beli tidak sempat memberikan takdir sahabat. Rebah semua tapi buah masih nempel. Nah, ini yang beli sering tekankan. Panennya dari sana kan. Jadi perhatikan gulma pun tumbuh begitu lebat sahabat. Gulma tumbuh begitu lebat, nutrisi tetap terjaga. Ukuran dan kesehatan daun luar biasa terjaga di musim hujan yang ekstrim ini sahabat. Meskipun semuanya ini sudah rebah. Jadi ini sudah pemetikan yang ketiga deh ya. Yang ketiga, jadi silakan dipetik aja yang udah gini, yang muda juga dipetik. Jadi sahabat, untuk menanam secara organik diperlukan ketelatenan baik dari awal sampai akhir. Bahkan ketika pemanenan pun tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jadi bagi sahabat selama ini yang masih sering gagal menanam secara organik, diharapkan terus memantau channel Bali Organic TV. Karena bagaimanapun channel Bali Organic TV sudah bersama kita, tidak terasa sudah 8 tahun lamanya channel ini mulai berdiri dan memberikan video-video lebih dari 300 video di channel ini. Jadi lihat gulma ini sahabat, gulmanya begitu gondrong, tapi buah ukurannya tetap jumbo. Kemudian tidak ada tanda-tanda daun yang sakit seperti itu sahabat. Dan lihatlah cuaca di Bali, seperti ini terus sahabat, seperti ini terus. Luar biasa, bahkan tanah longsor memakan korban jiwa. Beli turut berduka cita mendengar kabar yang tadi pagi. Nah, sekarang kita akan panen terong bulatnya ini. Tetap semangat meskipun dalam cuaca ekstrim seperti ini sahabat ya. Jadi apakah jamur oranye seperti ini bisa saya menanamkan langsung di media beli? Apakah ini bisa menambah kesuburan dari media kita? Pertanyaan ini banyak sekali masuk di kolom komentar sahabat. Nah, sebelum beli menjawabnya, beli ingin masuk ke pengertian yang lebih mendasar. Jadi bagi sahabat perlu mengetahui bahwa jamur oranye ini maupun jamur-jamur lainnya sahabat, itu adalah organisme masuk ke dalam organisme saprofit. Jadi organisme yang fungsinya, tugasnya adalah menguraikan bahan-bahan organik yang membusuk sahabat, sehingga bumi ini tidak penuh sesak oleh bahan-bahan organik yang sudah lapuk. Bayangkan kalau tidak adanya organisme saprofit seperti jamur ini, maka bumi tidak akan bisa ditinggali. Kenapa beli? Karena bumi akan penuh. Bayangkan ratusan tahun, ribuan tahun, pohon yang tumbang ini tidak lapuk sahabat, bertahan utuh, sehingga bumi tentunya akan penuh sesak dengan bahan-bahan organik. Nah, kemudian lanjut apa hubungannya dengan tanaman?
Jadi ketika sahabat membenamkan jamur ini ke media, tentu saja media yang memiliki bahan organik di dalamnya ini akan mudah menjadi terurai, makin cepat proses penguraiannya. Juga terdapat enzim-enzim yang menguntungkan yang bisa membuat tanaman kita menjadi subur. Jadi kalau ditanya apakah bisa beli jawab bisa. Akan tetapi di musim penghujan seperti sekarang, hati-hati menggunakan bahan organik yang sudah ada jamurnya seperti ini. Terlebih bahan organik yang ditumbuhi oleh jamur oranye ini adalah nasi, sahabat. Jadi nasi ketika kita menanamkan dalam kelembaban yang tinggi, cuaca dengan curah hujan yang hampir setiap hari, ini tidak hanya akan mengundang organisme maupun mikroorganisme yang baik, tapi juga mengundang organisme maupun mikroorganisme yang merugikan. Emangnya ada beli? Beberapa jenis jamur, sahabat, itu tidak hanya menguraikan bahan organik yang membusuk, tapi ada juga jamur yang bisa menginfeksi akar tanaman yang selnya masih hidup. Salah satu contoh adalah jamur penyebab layu mendadak. Jadi jamur fusarium ini, sahabat, jamur fusarium itu menginfeksi akar tanaman yang sehat. Setelah diinfeksi, tanaman akan menjadi layu dan kemudian mati. Apakah ini yang kita inginkan? Tentu saja tidak, sahabat ya. Jadi untuk mencegah resiko itu terjadi, sahabat, beli memiliki metode yang bisa lebih aman kita gunakan untuk mengolah jamur oranye dari nasi sisa. Sekali lagi, nasi sisa ini harus kita manfaatkan. Jangan takut dengan hal-hal yang sudah beli katakan tadi, tapi kita bisa mengakalinya dengan cara yang lebih cerdas. Beli akan tunjukkan seperti apa cara beli mengolah jamur oranye ini. Nah, yang biasanya beli lakukan adalah membenamkan si jamur oranye ini pada kompos. Jadi pada bahan organik yang sudah mulai lapuk ataupun belum lapuk, sahabat, yang beli gunakan sebagai kompos. Kita bisa menambahkan nasi, bahkan nasi yang belum ditumbuhi jamur pun kita bisa tambahkan nasi sisa, langsung saja tambahkan pada proses pembuatan kompos. Karena nantinya nasi ini adalah sebagai media yang mengundang datangnya jamur yang bisa membantu penguraian kompos kita. Jadi proses dekomposisi akan menjadi lebih cepat, sehingga kompos bisa jadi lebih cepat juga, sahabat. Begitu pula dalam pembuatan kompos cair, jamur oranye ini merupakan favorit beli, sahabat. Jadi ketika beli menambahkan jamur oranye, seketika itu juga kita bisa tambahkan bahan-bahan organik yang lain dalam jumlah yang melimpah. Tentunya bila sahabat menginginkan hasil yang lebih maksimal, sahabat juga bisa menggunakan tambahan jamur-jamur baik seperti jamur trichoderma untuk memperkaya dari kompos cair yang akan kita gunakan nanti. Jadi jangan khawatir karena trichoderma ini tidak bersifat antagonis terhadap jamur oranye ini, sahabat. Jadi keduanya bisa menjadi manfaat bagi pembuatan kompos padat maupun kompos cair yang sahabat bikin. Nah, sahabat, di video kali ini juga beli berkesempatan untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Balik Oranye TV yang menjalankannya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, sahabat ya. Kemudian juga perlu disampaikan, beberapa hari terakhir, bahkan seminggu terakhir itu Shopee BOTP Shop itu mengalami kendala. Jadi chat itu tidak bisa terbaca, sahabat, ada error, tapi sudah bisa ditanggulangi, sudah bisa diaktifkan kembali. Mudah-mudahan mulai sore ini sudah bisa normal kembali. Jadi chat sudah bisa kita balas kembali, sahabat. Jadi bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa mulai hari ini, mulai tengah malam ini, sahabat, itu ada yang namanya Ramadan Sale. Jadi di sini banyak sekali diskon-diskon yang dilakukan oleh Shopee, termasuk juga BOTP Shop di dalamnya. Jadi bagi sahabat yang ingin misalkan seperti ada biang kompos generasi kedua ini, sahabat, ini bahkan gratis 2 bungkus untuk sahabat yang mengambil 2 bungkus. Jadi totalnya dapat 4. Jadi hal seperti ini sudah bisa sahabat lihat mulai malam ini. Jadi bagi sahabat yang belum tahu, beli sampaikan informasinya melalui video ini, sahabat. Sampai di sini video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.